Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus Anesti, Alitos Anesti. Selamat bertemu saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Tetapi sebelumnya, bagi saudara yang baru kali ini mengunjungi YouTube saya ini, tolong jangan lupa untuk subscribe. Dan bagi saudara yang sering mengunjungi tapi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, supaya itu memberi kepada saya semangat untuk makin meningkatkan pelayanan ini untuk saudara. Dan juga jangan lupa saudara untuk klik itu like-nya, serta untuk share kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman saudara sekalian. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan jawaban-jawaban yang ada di sini serta pelajaran-pelajaran di sini, dan saudara ingin membantu pelayanan ini dan supaya makin berkembang, saudara bisa mengirimkan persembahan ke alamat bank yang ada di bawah ini, yaitu Bank Mandiri saya. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Dedi dari Denpasar. Assalamualaikum Yeshua Mashiach, waalaikumsalam. Selamat malam Romo Episkop Daniel. Kebetulan saya dari Mojokerto, ini pagi. Hari Rabu ini saya berangkat kembali ke Bogor. Saya Dedi dari Denpasar. Selamat bertemu Saudara Dedi. Setelah saya membaca surat Yudas, di mana Rasul Yudas itu menulis tentang nubuat Henokh tentang kedatangan Tuhan Yesus. Selain itu, Rasul Yudas juga menuliskan tentang perebutan antara malaikat Mikael dengan iblis tentang jenazah Nabi Musa. Sampai di sini timbul pertanyaan, dari mana Rasul Yudas tahu tentang nubuat Henokh, sedangkan di kitab Kejadian tidak tertulis. Dan juga mengenai jenazah Nabi Musa di kitab Ulangan maupun kitab Yosua juga tidak tertulis. Apakah ada missing link atau korup dalam Alkitab sehingga tidak tertulis? Saya mohon pencerahannya, Romo. Terima kasih banyak, Romo Episkop Daniel dan Ibu Theodora. Terima kasih Saudara Dedi. Pertanyaan saudara itu adalah mengenai Yudas 1 ayatnya 14, ayat yang ke-9 dulu. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu. Stop. Lalu ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, setelah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi kisah tentang perebutan mayat Nabi Musa antara iblis dengan malaikat Mikael, dan kisah tentang nubuat Henokh tentang kedatangan Tuhan Yesus, itu memang tidak ada dalam kitab Perjanjian Lama dalam tradisi Masoret, yaitu tradisinya orang Yahudi yang dipakai sekarang, dan itu yang menjadi terjemahan untuk semua Alkitab Protestan. Tetapi dari mana itu asalnya? Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata ajaran sola scriptura itu tidak dianut oleh para rasul. Karena kalau skripturanya para rasul,
Ya, kitab orang Yahudi itu. Ya. Kitab skripturanya orang Yahudi adalah kitab skriptura yang juga dimiliki oleh Protestan. Tapi ternyata ada dua kisah yang tidak ada dalam kitab seperti yang di dalam Perjanjian Lama, seperti yang saudara katakan itu. Itu dari mana? Itu dari tradisi spiritual Yahudi yang tidak termasuk dalam Alkitab. Berarti orang Yahudi dan dalam hal ini Rasul Yudas tidak strict pada Alkitab dalam pengertian sola scriptura, hanya ini, kalau nggak ada di sini ada. Karena itu diambil dari kitab yang namanya Pengangkatan Musa. Dan kitab Pengangkatan Musa itu adalah salah satu dari tradisi tertulis, tradisi spiritual orang Yahudi pada zaman abad pertama. Tapi bukan bagian dari kitab suci. Sedangkan kitab Henoh itu ada di kitab Henoh. Nah, saya ada kalau kitab Henoh ini. Kitab Kenaikan Musa saya tidak ada. Di dalam kitab Henoh pasal 1 ayat 8. Di situ diceritakan tentang bagaimana Henoh itu bernubuat seperti yang dikatakan di dalam Yudas pasal 1 ayat 14 tadi. Jadi tentu saja saudara Dedi tidak akan menemukan itu dalam Alkitab, karena memang itu bukan diambil dari Alkitab, tetapi diambil dari tradisi, yaitu tradisi spiritual Yahudi yang tertulis dalam kitab Kenaikan Musa dan kitab Henoh. Dengan demikian, para rasul, dalam ini Rasul Yudas, tidak mengikuti strict sola scripturanya orang Yahudi. Karena dia mau mengambil sumber dari tradisi. Sumber dari sesuatu yang tidak ada di dalam skriptura, tetapi dari tradisi. Jadi kalau pertanyaan saudara Dedi mengenai apakah ada korab, ada missing link atau korab, bukan ada missing link, ya memang tidak tertuliskan dalam kitab Perjanjian Lama yang ada, karena itu diambil dari kitab tradisi, yaitu Kenaikan Musa dan Henoh tadi. Apakah ada korab? Tidak ada korab, tidak ada yang rusak, karena diambil dari sumber yang lain. Ya, apakah ada missing link atau korab dalam Alkitab sehingga tidak tertulis? Ya memang tidak tertulis karena skripturanya ya skriptura yang akhirnya diadukan dalam tradisi Masoret yang diterjemahkan jadi kitab suci Perjanjian Lama di dalam bahasa Indonesia itu. Sedangkan kedua kitab Kenaikan Musa dan kitab Henoh itu bukan bagian dari skriptura, tapi bagian dari tradisi spiritualnya orang Yahudi. Begitu ya. Saya mohon pencerahannya Romo, saya harap keterangan ini memberi pencerahan kepada saudara. Terima kasih banyak Romo Episkop Daniel dan Ibu Theodora, sama-sama. Semoga terberkati, Tuhan memberkati. Shalom. Kristus Anesti.